politik dan ekonomi, dan masing-masing dibagi ekstraktif dan inklusif. Yang terbaik adalah inklusif political institution dan inklusif economic institutions. Kalau eksklusif itu property right nggak dihargai, macam-macam begitulah. Nah inilah yang dirusak oleh Jokowi. Sisanya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, NTB, Bali itu cuma 22%. Dikuras habis lewat politik Jokowi yang semakin ekstraktif to ekstrak aja gitu. Tinggal ambil otak doang, gitu. tinggal ambil. Lebih banyak pakai keringat dan power ketimbang otak. Terakhir ya, saya ingin Abang melakukan semacam overview ya terhadap problem ekonomi khusus di era Jokowi ini. Apa persoalannya? Bagaimana jalan pemecahannya ke depan? Utang luar negeri sudah lebih dari utang pemerintah 8.000 triliun. Bahkan Lebih sebetulnya. Bahkan katanya kalau ditambah kewajiban, Ya betul. ditambah utang BUMN, itu sudah hampir setara dengan PDB. Bukan lagi 50% yang diomong-omongkan, tapi sudah 93%. Itu data yang baru saya baca. Kemudian ya tentu faktor lain, pertumbuhan ekonomi, korupsi yang makin menggila, terbukti dengan IPK yang stagnan dan lain sebagainya. Saya tidak tahu, Abang mau mulai dari mana, tapi silakan melakukan observasi dan coba cari jalan pemecahannya. Saya meminjam analisis Daron Acemoglu dan Robinson saja. Jadi dikatakan di dalam bukunya Why Nation Fail itu, negara yang maju sekarang adalah negara yang memiliki institusi yang baik di masa lalu. Nah institusi itu apa sih sebetulnya? Aturan main, rules of the game dalam masyarakat. Nah institusi dibagi oleh Acemoglu Robinson itu politik dan ekonomi, dan masing-masing dibagi ekstraktif dan inklusif. Yang terbaik adalah inklusif political institution dan inklusif economic institutions. Kalau eksklusif itu property right nggak dihargai, macam-macam begitulah. Nah inilah yang dirusak oleh Jokowi. Dari inklusif menjadi semakin ekstraktif, ekstraktif dan inklusif. Jadi makin ekstraktif. Jadi ekstraktif dan eksklusif. Makin ekstraktif instead of inklusif. Instead of inklusif. Jadi semua kebijakan-kebijakan lebih mengedepankan kepentingan kaya. Korporasi, itu keluarlah omnibus, undang-undang Minerba yang perpanjang otomatis, syarat-syarat lingkungan dipermudah segala macam. Sementara rakyat itu, kemudian corporate income tax diturunkan dari 25 ke 22, rencananya mau sampai 17 gitu, tapi bisa kolaps APBN kan. Nah sebaliknya rakyat dibebani kenaikan PPN, subsidi dipotong, gitu-gitu kan. Jadi menimbulkan jurang kaya dan miskin yang semakin parah. Itu nyata sekali, tapi data-data resmi memang
tidak menunjukkan seperti itu karena datanya, misalnya kita tidak punya data ketimpangan pendapatan. Data ketimpangan di Indonesia ini berdasarkan konsumsi. Saya sama Antoni Salim, kekayaannya langit dan bumi, tapi konsumsi kami kan hampir sama lah kira-kira kan. Makin kaya makin nggak mau makan loh. Iya. Pak Antoni makannya pisang yang banyak gitu kan. Kadang-kadang lebih banyak dari saya. Jadi memang indikatornya tidak tersedia gitu. Tapi ada proksi-proksinya, kelas menengah makin melemah gitu-gitu ya. Kemudian yang kedua, terjadi eksploitasi yang semakin masif, kekayaan sumber daya alam, terutama di luar Jawa tentu saja, oleh orang-orang Jawa. Jawa itu saya juga Jawa, Anda jago Jawa nih. Tinggalnya orang yang tinggal di Pulau Jawa. Jadi menyebabkan simpanan orang Jawa itu sekarang udah mencapai 78% di seluruh Indonesia. Simpanan. Oke. Orang Jawa itu orang yang bermukim atau tinggal di Jawa, di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Jadi di sisanya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, NTB, Bali itu cuma 22%. Dikuras habis lewat politik Jokowi yang semakin ekstrak aja gitu. Tinggal ambil doang, gitu. Tinggal ambil. Lebih banyak pakai keringet dan power ketimbang otak. More perspiration dan aspiration. Gitu. Yang menyebabkan itu tadi daerah-daerah yang kaya itu dilibas semua deh dengan makin tersentralisasi pemerintahannya. Itu cacat kedua menurut saya itu di era Jokowi. Ketiga adalah melemahnya industri manufaktur. Adalah kemajuan suatu negara apalagi Indonesia yang besar ini agar berkelanjutan perbaikannya itu ya industri manufakturnya diperkuat. Karena industri manufaktur itu pembentuk kelas menengah yang lebih cepat. Kemudian penyumbang pajak yang terbesar. Industri manufaktur, peningkatan produktivitas dan macam-macam. Di era Jokowi terus berlanjut gejala dini deindustrialisasi itu. Sehingga industri yang kita pernah mencapai 32%, tapi 32 terus turun gini. 32% dari ekonomi? GDP. Oh dari GDP, oke. Nah biasanya negaranya turun lambat-lambat. Kalau kita turun terus sampai tinggal 18% saja, di bawah 19%. Terbesar? Ya. Terbesar apa? Yang ekstraktif tadi? Ya. Yang tinggal ngambil hasil bumi dan jasa. Perdagangan, ya. Pertanian juga masih besar gitu. Jadi ada masalah dan kelihatannya Pak Jokowi nggak peduli sih ya. Transformasinya kita tidak normal. Industrinya makin, kan orang produktivitas pertanian kan rendah. Nah dari pertanian itu biasanya ke industri. Nah pertaniannya sudah ditinggalkan, industrinya mengkerut. Nah, ya ke jasa lah. Sektor informal. Investasi di kita sebetulnya bagus, cukup besar gitu. Tapi ya itu ciri berikutnya dari Jokowi adalah untuk menambah produksi 1 unit cangkir ini dibutuhkan modal 50% lebih banyak. Dibandingkan di era Jokowi dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Makin tidak kompetitif berarti. Makin berbiaya mahal. Berbiaya mahal. Di era pertama tuh. Jadi kalau zaman Pak Harto sampai Pak SBY berkisar tambahan modal yang dibutuhkan itu 4 sampai 4,6. Jokowi 1 periode pertama itu 6,5. 6,5. Kira-kira separuhnya kan. 1,5 kali lipat. Jokowi 2 ini 7 naik, makin gila-gilaan. Jadi ya korupsi. 7 itu apa? 7%? 7 unit aja. Jadi 1 unit cangkir ini ingin ditambah produksinya membutuhkan tambahan modal 7 unit. Kalau dipersentasekan? Persentasekan maksudnya? Kalau persentase duitnya atau biayanya berapa? Ya itu. Untuk nambah 1 ini butuh 7 unit modal. Zaman Pak SBY sampai Pak Harto sampai zaman Pak SBY cuma butuh 4
sampai 4,6 saja. Oke. Jauh sekali. Unit itu unit yang mana maksudnya? Unit apa? Nggak ada unit. Oke. Udah dihilangkan. Rupiahnya tuh udah dihilangkan. Oke. Supaya apple to apple satu berapa gitu. Iya. Tapi ada satu yang harus dicatat. Selama era Jokowi ini ada satu pencapaian yang spektakuler, bisa dikatakan, kemampuan meredam inflasi. Oke. Ya, rata-rata inflasi itu di bawah 3. Ya kalau kita hilangkan yang eksim-eksim karena COVID itu kan ya udah pasti ya. Itu yang tidak pernah dicapai oleh presiden-presiden sebelumnya. Oh, itu prestasi yang patut diapresiasi. Terlepas dari caranya ya. Kenapa caranya? Caranya bisa kantor produktif, bisa semu gitu. Misalnya? Jadi misalnya subsidi BBM seolah-olah turun. Sekarang Pertalite ditahan di 10.000 kan? Iya. 10.000 padahal harusnya 13 gitu. Tapi dibiarkan 10.000, subsidinya enggak naik. Masuk di pengeluaran lain-lain gitu yang gitu-gitu. Ya itu enggak peduli dia dengan transparency, accountability, enggak peduli.